Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Bacaan kali ini terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Jangan menyerah. Hakim-Hakim 11 ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ada seorang tokoh Alkitab bernama Yefta menyampaikan pesan kepada kita tentang bagaimana kita menghadapi hidup ini. Walaupun mengalami berbagai hal dalam kehidupannya, tetapi Yefta mengingatkan kita agar kita jangan menyerah. Mungkin kita mengalami hal-hal yang bisa membuat kita putus asa, mengalami jalan buntu, mengalami tekanan, kita kehilangan pengharapan, kita pasrah, kita masa bodoh, dan akhirnya kita menyerah sehingga kita menjadi orang-orang yang gagal. Sebagai manusia, dalam kehidupannya Yefta memiliki kekurangan dan kelebihan. Kurangan Yefta: pertama, anak seorang perempuan sundal. Kedua, terusir dari keluarga. Ketiga, dicampakkan. Keempat, tidak diakui. Lima, diabaikan. Keenam, tidak memiliki hak. Ketujuh, hidup dalam pelarian. Kedelapan, bergaul dengan para petualang. Kesembilan, merampok. Kesepuluh, dibenci. Kesebelas, diperlukan saat tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kelebihan Yefta: pertama, melibatkan Tuhan. Pemberian nama Yefta oleh orang tuanya menandakan keterlibatan Tuhan. Yefta berarti Tuhan yang membukakan. Kedua, dia pahlawan yang gagah perkasa. Ketiga, menghindari konflik. Keempat, memiliki tujuan dalam hidupnya. Alkitab mencatat Yefta ketika dalam pelariannya dia pergi ke tanah Tob. Tob artinya yang terbaik. Alkitab mencatat Yefta memiliki banyak sisi buruk atau kekurangan dalam hidupnya dibandingkan dengan sisi baik atau kelebihan. Tetapi hal itu tidak membuat Yefta menyerah. Bagaimana Yefta memperoleh kemenangan? Pertama, membawa segala perkaranya ke hadapan Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Membawa seluruh perkara kepada Tuhan berarti percaya kepada Tuhan. Yefta hanya berharap kepada Tuhan. Yefta menyadari bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Tuhan adalah jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Kedua, dipimpin oleh Roh Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Dipimpin oleh Roh Tuhan berarti menunjukkan bahwa kita manusia terbatas. Kita manusia tidak mampu berbuat lebih, sehingga kita perlu penolong, pemimpin yang menuntun kehidupan kita. Pemimpin yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketiga, taat dan setia. Hakim-Hakim 11 ayat 35. Taatan dan kesetiaan tidak dapat dipisahkan. Komitmennya kepada Tuhan yang disampaikan Yefta melalui nasarnya. Dengan taat dan setia, Yefta melakukannya walaupun betapa besar nilai dan harga yang harus dibayarnya. Kesimpulan: setiap manusia memiliki keterbatasan dan kelebihannya. Agar kita tidak menjadi orang yang gagal, maka kita jangan menyerah. Cara untuk memperoleh kemenangan: pertama, membawa perkara kita kepada Tuhan. Kedua, dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketiga, taat dan setia. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.